mobil siapa ini? Kok miring gini parkirnya? Wisnu, mana Wisnu? Iya, iya Mas. Mobil siapa? Nah, udah ketemu sama Pak Yanto. Waduh, Pak Yanto. Alhamdulillah. Saya yang paling terakhir Selamat dari... datang di Bekcala Iya, thank you. Saya yang terakhir yang kesini ya. Iya, betul. Nama Mobi udah duluan Iya, ya. saya tunggu-tunggu loh. Nah, iya, akhirnya ada waktu kita kesini. Dan saya kesini karena saya mau pasang peredam serta head unit yang saya lihat-lihat di sosial media. Wah, Iya. ini kayaknya keren banget nih. Gitu kan. Oke, kita langsung lihat aja barang-barangnya. Ini adalah barang-barang yang akan kita pakai. Nah, ini dia kenapa saya bilang untuk peredamnya agak sedikit mengganjal perasaan saya karena ada logonya dia. Ini bisa menghipnotis nih. Itu dia tuh. Tapi untungnya peredam itu kan tidak terlihat mata ya, jadi nggak Betul. apa-apa. Tapi ini memang bagus ya, Pak? Bagus. Jadi gini Om, mobil PRV yang Om Fitra punya ini nanti kita akan pasangin dengan peredam yang dari Motomobi Soundproof. Ya. Nah, jadi wujudnya seperti ini. Oke. Ya. Jadi ini nanti peredam ini mempunyai dua fungsi Om. Jadi Oke. ini meredam Meredam dan getaran. bikin kesel. Enggak. Meredam getaran dan meredam Oh, panas. getaran juga. Betul. Oh, oke. Kayak gitu. Oke. Kemudian ini menjadi lapisan pertama. Oke. Ini nanti akan dipasangi di seluruh lini mobil. Oke. Baik dari lantai, kemudian bagasi, dinding ban Oh, kiri bukan kanan. cuma di pintu. Oh, tidak cuma di pintu Oke, aja. oke. Tapi kalau mau pasang di pintu aja juga boleh. Oke. Kayak gitu. Coba untuk mobil Om Fitra ini supaya hening, supaya nanti cabinnya Jadi menjadi total ya. total gitu. Iya. Semuanya dipasang di lantai, kemudian bagasi, Oke. dinding ban kiri kanan, belakang, kemudian seluruh lini pintu dan plafon. Plafon juga Yes. sampai atas. Sampai Ya, atas. ya, ya, nanti ya. nanti kita setelah dipasang nanti kita akan peragakan setelah dipasang seperti Oke. apa. Kemudian yang lapisan yang kedua, Ada dua lapis. Ada dua lapis. Oke. Ini adalah Motomobi Acoustic Foam. Ya, jadi kalau untuk tipenya nih NK18 Motomobi. Oke. Nah, ini fungsinya Om, ini untuk meredam kebisingan suara dan pantulan suara. Oke. Sehingga dengan dipasangin dua jenis peredam ini, alhasil, aduh, pokoknya jauh lebih mobilnya hening. jauh lebih Ya, hening. ya, Kemudian dia pada saat di dalam mobil itu, wah, kebisingan suaranya teredam sama ini. Sehingga pada saat kita ngobrol mungkin dengan teman-teman Om Fitra, ya keluarga segala macam Aduh. di dalam mobil, Ya. enak banget di dalam mobil. Jadi kalau saya lagi di depan ngomongin yang belakang bisa kedengeran dong. Kedengeran. Nah, apalagi plafon nih. Plafon setelah dipasangin dengan dua lapis peredam ini suara rintik-rintik air hujan itu semua nggak kedengeran Om. Oh, akan jauh lebih teredam ya. Jauh teredam dan bahkan tidak kedengeran sama Ya, sekali. ya, kadang-kadang suara dari atap Iya, tuh yang petak, ganggu petak, banget, petak, petak, begitu, petak, ya. petak, petak gitu. Betul. Nah, tapi plafonnya jadi lebih turun nggak dipasangin ini? Tidak, Enggak, ya? tidak. Karena memang dia peredamnya enteng. Oke. Peredamnya itu sangat ringan, sehingga pada saat dipasang di plafon, kan biasanya banyak tuh peredam-peredam yang dipasang di plafon, kemudian beberapa hari kemudian, beberapa bulan kemudian, dia pada ngondoy itu, Iya, pada iya. melendung ke bawah gitu. Kalau yang ini tidak Om. Kemudian dia dipasang itu ngeplak banget ke Jadi di-press gitu ya? Ngepres. Seneng banget Kayak kan gitu. lihat logo ini di-press gitu loh. Penyet Semakin gitu kan. dipenyet itu semakin seneng kita gitu ya. Nah, berikutnya, Ya. ini yang menarik. Jadi, dalam kondisi standar, Honda BR-V itu sudah punya dua kamera. Satu kamera mundur, dan satu kamera untuk land watch. Ya. Tapi yang belum dimiliki adalah kamera 360. Nah, Betul. makanya kenapa saya kesini, karena saya dengar-dengar ini head unit Asu Camera ini sudah support kamera 360. Ya, ini dia Om. Jadi kamera Sama 360. ya mereknya ya? Ya, mereknya Mirai. Kemudian ini nanti yang akan dipasangi di mobil Om Fitra. Oke. Kemudian di sini juga sudah dilengkapi dengan Oh iya, karena frame-nya. beda ya. Jadi Betul. frame-nya beda ya. Betul. Ini frame-nya dudukannya langsung pas ke mobil. Langsung plak. Oke, di sini hazard ya. Betul, di buat Sini hazard hazardnya. ya. Oke. Nah, kemudian kabelnya juga sudah plug and play. Jadi tidak ada yang namanya Potong-potong, motong iya iya benar. kabel original. Benar, saya paling anti motong-motong kabel. Iya, saya tahu itu. Betul. Oke. Jadi kondisi kelistrikan pasti akan lebih aman, kemudian tidak ada sambungan-sambungan segala macamnya, sehingga ini benar-benar perfect lah untuk dipasang di mobil BR-V ini. Oke, ini pasti banyak fiturnya, tapi sebelum Ya. kita ngomongin fitur yang lain, saya mau Betul. ngomongin tentang yang kamera 360-nya. 360, Nah, betul. kamera 360 itu kan butuh 4 kamera Yes. minimal. Betul loh. Artinya kamera yang belakang di replace. Betul. Terus akan ada kamera di spion kanan dan spion kiri. Betul. Dan ada kamera di depan. Betul.
Oh, itu bisa tanpa mengganti rumah spionnya? Tanpa mengganti rumah spionnya. Tanpa merusak rumah spionnya? Betul. Jadi sebetulnya begini, bukan berarti tidak merusak ya, tapi kita menambahkan. Iya. Jadi kalau spion-spion yang buat mobil apapun itu kan dia sudah kita tinggal lobangin aja. Lobang dikit buat Lobang kabel. dikit. Betul. Oh ya, itu nggak apa-apa. Itu nggak masalah. Buat kameranya Om. Iya, kalau betul. kabelnya dia lewat ke jalur utamanya. Oke, Jadi tidak oke. mengganggu jalur utama kabel dari si mobil. Tapi lubangnya ini sudah ada malnya. Oke. Jadi sudah ada malnya. Iya. Jadi tidak usah khawatir nanti begitu dilobangin terus nanti cacat spionnya. Tidak ada seperti itu kayak gitu. Nah, satu lagi. Kamera 360 Iya. itu tidak hanya butuh 4 kamera, Betul. tapi dia butuh disinkronkan antara keempat kamera itu. Yes. Nah, itu gimana? Karena ini kan universal, bisa di berbagai mobil. Betul. Jadi begini, kamera 360 yang Mirai ini dia sudah terintegrasi dengan head unit Mirai yang akan kita Oke. pasang. Oke. Kemudian di situ nanti akan ada kalibrasi. Oke. Jadi pada saat nanti sudah dipasangin 4 titik kamera, baik yang spion kanan, spion kiri, depan maupun belakang, nanti kita akan lakukan kalibrasi untuk bisa mensinkronkan dari 4 kamera ini, dia semuanya titiknya akan menjadi kelihatan ketemu. Oke. Kayak gitu. Siap. Gitu Om. Oke, jadi sekarang kita akan langsung lihat pemasangannya. Ya. Saya tolong pasang yang peredam ini, Ya. kemudian head unit dan kamera 360-nya dulu, gitu ya. Nanti fitur-fitur lainnya kita akan lihat pada saat ini sudah dipasang. Jadi kita Siap. bisa lihat langsung, sama saya minta tolong di videoin. Siap. Oke deh, langsung kita pasang sekarang. Nanti kita lihat hasilnya setelah pemasangan. Oke, siap. Oke, saya tinggal dulu. Mohon Pak izin Yanto. bongkar Iya. ya. Silakan, Mobilnya, silakan. Om, ya. Bongkar Oke, aja, bongkar. siap, Om. Pepet nih. Oke, mobil BRV ini sudah kita bongkar keseluruhan. Jadi pada saat kita mau memasang peredam, terutama mobil yang akan kita pasang itu mobil BRV Mas Fitra Eri ini, kita bongkar keseluruhan. Membongkar untuk semua isi perut mobil. Isi perut mobil. Jadi kayak jok ya, kemudian ada karpetnya, kemudian seal plate, apa segala macam, sampai ke plafon, sampai ke door trim keseluruhan. Kita bongkar full total. Tentunya pada saat kita bongkar itu pasti banyak kotoran. Kotoran-kotoran yang seperti ini nih ya. Nah, tuh. Nah, ini pasti ada debu-debunya. Nih kalau kita lihat tuh. Ya, jadi kotor seperti itu. Nah, pada saat kita mau memasang peredam, ini yang penting banget yang harus kita lakukan. Kita harus membersihkan mobil ini dari semua kotoran, apalagi debu-debu yang tipis-tipis seperti ini, dan kotoran-kotoran yang seperti ini, ya. Ini real ya, kotoran-kotoran yang pada saat kita bongkar mobilnya, kemudian didapetin kotoran itu ada di bawah karpet. Ya, karpetnya dibongkar, setelah itu ini decknya, lantainya, ini pasti banyak kotoran-kotoran seperti itu. Ini harus kita bersihkan. Kita vakum keseluruhan, kemudian kita pel lagi mobilnya, bersih mobilnya. Setelah itu baru dipasangin dengan peredam. Ini peredam Motomobi Soundproof, Noise Kill Motomobi Soundproof yang NK48 Motomobi. Ini peredam yang terbuat dari rubber butil, kemudian ada aluminiumnya. Ini mempunyai fungsi untuk meredam getaran dan meredam panas. Nah, ini yang akan dipasang di lapisan pertama di mobil ini. Tentunya setelah dibersihkan keseluruhan, kemudian dipel semuanya, tidak ada kotoran lagi, apalagi di dalam celah-celah ini ya. Bagian yang sangat penting yang saya wajib info ke teman-teman semuanya. Dinding ban kiri kanan belakang.
ini menjadi sesuatu yang perlu banget dipasangin peredam. Ini menjadi satu prioritas untuk di mobil. Kenapa? Karena di bawahnya ini ban itu muter. Nah, perputaran ban yang sangat-sangat kencang sekali, apalagi pada saat kita itu masuk ke dalam jalan-jalan yang konblok ya, kemudian jalan-jalan yang tidak sehalus aspal gitu. Suara dari putaran ban itu masuk ke dalamnya sangat kuat sekali dan sangat kencang sekali. Hasilnya yang duduk di dalam itu berasa nggak nyaman, berasa nggak enak. Karena putaran dari sini, putaran ban dari sini yang masuk ke dalam lewat ini. Lewat dinding ban kiri kanan. Kemudian, ini kita harus bersihkan. Kita harus rogoh sana, ya kan? Setiap celah-celah apapun di sini kita harus rogoh. Kemudian kita lihat. Nah, kalau kotor seperti ini, ya kan? Ini harus dibersihkan. Wajib dibersihkan. Makanya kita punya SOP yang pada saat kita memasang peredam, kita harus bersihkan secara keseluruhannya. Supaya apa? Supaya tidak ada kotoran lagi seperti ini. Sehingga pada saat kita pasangin dengan peredam, nah, ini dia nih, teman-teman ya. Ini dia akan nyatu dengan dek karena tidak ada lagi kotoran, debu tipis-tipis yang menghalangi ini. Ini akan benar-benar nyatu dengan dek sehingga peredam ini bisa berfungsi dengan maksimal. Nah, kemudian setelah dipasangin dengan NK48 Motomobi yang di lapisan pertama, ini nanti semuanya dilapisin semuanya dengan ini ya, dengan lapisan yang pertama ini. Baik dari lantai, dinding ban belakang kiri kanan, kemudian bagasinya, kemudian plafonnya, dan seluruh pintunya. Nanti saya akan jelasin ke pintu-pintunya. Ini nanti akan masuk di lapisan yang kedua. Lapisan kedua menggunakan yang ini. Ini foam akustik ya, foam akustik yang Motomobi Acoustic Foam. Gitu. Nah, ini fungsinya adalah untuk meredam kebisingan suara dan pantulan suara. Untuk meredam mobil, itu kita harus meredam 4 fungsi. Meredam getaran, meredam panas, meredam kebisingan suara, dan meredam pantulan suara. Nah, untuk bisa mendapatkan 4 fungsi itu, kita harus memasang 2 jenis peredam sekaligus. Seperti ini, teman-teman. Ya. Dengan begitu, mobil ini setelah dipasangin dengan full peredam dengan 2 lapis dari Noise-Kill, Motomobi Soundproof, dan Noise-Kill Motomobi Acoustic Foam, ini pasti, saya pastikan mobil ini bisa menjadi sangat kedap dan benar-benar cabinnya akan menjadi sangat nyaman. Sehingga untuk berkendara kemanapun pergi, ini pasti membuat mobil ini menjadi nyaman. Nyaman buat diri sendiri, nyaman buat keluarga, dan kebahagiaan buat keluarga. Sehingga mobil ini akan mendapatkan banyak berkah. Plafon. Plafon juga sangat penting. Plafon menjadi sesuatu bagian yang menjadi prioritas juga. Kenapa? Plafon ini membuat kita itu pada saat berkendara di mobil, pada saat hujan apalagi, berisik banget. Sehingga nggak enak lah di dalam mobil pada saat hujan. Nah, tentunya pada saat kita nanti memasang peredam di plafon, ini menjadi sesuatu yang prioritas banget. Kita akan pasangin juga dengan yang ini. Ya, Motomobi Soundproof. Motomobi Soundproof ini nanti akan dipasang di lapisan yang pertama. Lapisan pertama ini kita lapisin. Kemudian lapisan kedua sama menggunakan yang Noise-Kill Acoustic Foam Motomobi. Dengan 2 lapis peredam yang akan kita pasangin di plafon ini saya jamin suara hujan, air apapun yang netes melalui atas plafon ini tidak akan pernah lagi kedengaran. Sehingga mobil ini akan menjadi kedap dan senyap. Gak sabar saya. Pengen cepat selesai. Lantai, bagasi, dinding ban kiri kanan, kemudian plafon, door trim, dan pintu. Dan satu lagi, karet pintu. Karet pintu ini juga benar-benar prioritas. Penting banget dipasangin dengan peredam. Kenapa? Karena kalau kita tutup, ini kan ada satu celah nih, celah seperti ini. Jadi pada saat mobil jalan, ini pasti angin itu ada masuk ke dalam. Memang betul, pabrikan itu sudah membuatkan karet di sini. Dan karetnya itu sudah double ya. Ada di karet yang ini, ada karet yang ini. Kemudian ada juga yang buat di pintunya seperti ini. Tapi, ini bagus sih. Tapi, akan sangat lebih kedap lagi pada saat dipasangi dengan yang Noise-Kill yang NK00. Ini adalah satu peredam yang untuk menambahkan pintu.
karet pintu, ya, bisa dibilang namanya itu karet cacing lah kalau orang bilang. Ini sakti, ini dipasangkan di sini nanti. Jadi kalau kita lihat ya, nah, karet cacingnya ini nanti akan diisikan ke dalam karetnya ini. Akan diisikan. Memang tidak mudah ya untuk mengisi karet pintu ini, karet cacingnya dimasukin ke dalam. Ini ada trik khususnya, ada jurusnya, supaya pada saat nanti mengerjakan, itu jangan sampai karet ini bisa menjadi robek. Ini kita punya jurusnya. Dan ini nanti akan dipasangkan ke seluruh karet-karet pintu yang ada di mobil ini. Baik depan, ya, kemudian yang tengah, paling belakang, semua akan diisi karet-karet ini. Sehingga pada saat nanti pintunya ditutup, itu akan menjadi sangat-sangat rigid, kemudian sangat tidak bocor. Jadi angin yang dari luar akan kecil kemungkinan untuk masuk ke dalam, sehingga kabin itu akan menjadi sangat kedap. Pintu itu menjadi sesuatu yang sangat penting juga ya, penting banget. Jadi seluruhnya penting sebetulnya. Lantai, bagasi, dinding ban kiri kanan, kemudian plafon, kemudian karet pintu, kemudian seluruh pintu yang ada di mobil ini juga menjadi satu bagian yang sangat-sangat prioritas. Ini benar-benar suaranya masih original, kalengnya tipis, ya. Nanti pada saat sudah dipasangin peredam, pasti bunyinya sangat beda. Nah, yang saya mau tunjukin ke teman-teman semuanya adalah memasang peredam di pintu itu harus seperti apa, ya. Yang pertama, ini saya pegangin terus, jadi saya bahas ini dulu. Door trim ini menjadi satu lapisan plastik yang menurut saya ini juga dia masih tipis, sehingga pada saat nanti ada tekanan angin ini juga kurang kokoh dan kurang kuat. Apalagi pada saat speaker bunyi ini juga membutuhkan tempat yang sangat rigid dan tempat yang benar-benar kedap, sehingga speaker pada saat dia bunyi suaranya itu benar-benar real. Jadi tidak ada sesuatu bunyi apapun yang ada di sekitarnya, terutama door trim. Karena door trim ini sifatnya dipasang kemudian ada kancing-kancingnya, ini menjadi sesuatu yang prioritas banget untuk dipasangin peredam. Door trim seluruhnya kita akan pasangi dengan peredam yang Motomobi acoustic foam. Ya, yang seperti ini ya. Ini nanti akan dipasangin di sini. Seluruh door trim tentunya mengikuti pola dari door trim ini, lekukan-lekukannya. Jangan sampai nanti setelah dipasangin ini nggak bisa dipasang gitu. Jadi ada bagian-bagian mana yang harus dipasang dan mana yang tidak. Tapi intinya adalah door trim ini wajib dipasangin dengan foam akustik Motomobi. Setelah door trim semuanya dipasangin, ini kita akan masuk ke bagian pintu. Nah, pintu setelah kita buka door trimnya, otomatis nih kita akan menemukan begini modelnya. Plastik yang tipis, tapi di sini juga sebetulnya sudah ada foam akustik sih. Tapi cuman segini saja, kayak gitu. Dan ini pabrikan. Ya, tidak salah sih, ya. Meminimalis bahan tetapi bisa berfungsi dengan baik, itu konsep pabrik seperti itu. Tetapi kalau untuk bisa memaksimalkan keseluruhan, ini kita akan lepas, ini kita akan copot semuanya, tidak dipakai lagi ya, kita akan lepas, kita akan buang. Kemudian setelah ini nanti kita buang, ini nggak dipakai lagi nih, kita akan pasangin dengan ini dia. Kita akan pasangin dengan Noise-Kill NK48 Motomobi. Nah, ini nanti akan dipasang di mana? Di bagian dalamnya. Di bagian dalam. Kemudian, ini nanti dibuang, nanti akan dipasangin ini lagi di bagian luarnya. Jadi, ada dua lapis. Lapisan yang pertama ada di dalam, lapisan yang kedua ada di luarnya untuk mengganti plastik yang ini. Ini yang menyebabkan pintu ini semuanya full tertutup dengan rapat dan kedap, sehingga dipasangin door trim lagi yang sudah ada foam akustiknya. Ini yang membuat door trim ini menjadi sangat kokoh, dan tekanan angin dari samping dan dari manapun angin akan masuk melalui celah dari pintu, semuanya akan teredam dengan baik, sehingga
cabinnya akan menjadi nyaman. Sudah kami bahas keseluruhannya. Nah, tetapi ada satu hal lagi ya. Kita pasti memasang peredam itu tidak cuma asal begitu aja. Kita harus perhatikan persis sambungan-sambungannya, kemudian celah-celahnya, jangan sampai ada celah yang kosong, kemudian ada sesuatu yang memang di sana harus ditempel atau tidak. Kemudian ini bisa mempengaruhi plastik-plastiknya yang seal plate-nya yang akan kita pasang menjadi mangap atau tidak. Itu kita harus pintar. Kita itu harus tahu persis. Kita harus tahu banget pada saat sepatu yang nanti dari si jok itu akan dipasang. Pada saat dipasangin peredam itu menjadi tinggi, itu juga tidak boleh. Ini yang menyebabkan nanti estetikanya itu jadinya kurang baik, sehingga mobilnya pasang peredam full tapi sepatu untuk joknya kok nggak bisa dipasang lagi. Nah, itu kita harus ntar ada celah-celah di mana yang harus dikurangin supaya sepatu itu bisa masuk, tetapi tanpa mengurangi dari fungsi dari si peredam itu sendiri, sehingga semuanya bisa menjadi rapi. Dan kita pasang peredam di lantai sampai ujung yang paling atas supaya apa? Supaya semuanya bisa terkena dan terpasang dengan peredam yang 2 lapis dari Motomobi Acoustic Foam dan Motomobi Soundproof ya. Jadi tidak perlu harus membongkar dashboard. Mas Yanto, aku mau bongkar dashboard. Boleh, tapi memang membongkar dashboard tidak mudah dan membutuhkan waktu yang lama. Tetapi menurut saya, tidak perlu membongkar dashboard. Kita hanya memasang peredam full keseluruhan seluruh lini yang ada di mobil, baik lantai, bagasi, dinding ban kiri kanan belakang, kemudian seluruh pintu dan plafon, tanpa kita menurunkan dashboard. Ini juga sudah sangat bagus dan kedap. Saya akan panggil semua tim saya, kita akan lihat dan saya akan tunjukkan ke teman-teman semuanya. Kami akan memasang mobil ini dan kami akan membuat Om Fitra Eri menjadi sangat senang. Oke, ini masuk di hari yang kedua ya. Teman-teman bisa lihat, ini mobil Mas Fitra Eri terhipnotis dengan Motomobi Soundproof. Tuh, lihat tuh. Jadi semua lini, ini kita sudah pasangin dengan Motomobi Soundproof. Nah, ini yang menjadi bagian yang kemarin yang saya ulas waktu di hari pertama ya. Jadi ini dinding ban sebelah kiri dan kanan belakang, ini semuanya sudah dipasangin dengan noise kill yang Motomobi Soundproof. Teman-teman bisa lihat ya di sini nih, kalau kita ketok ini sudah sangat tebal sekali tuh. Ini tebal banget. Dan ini sudah masuk di lapisan yang kedua. Jadi lapisan yang pertama Motomobi Soundproof, semua lini sudah terpasang. Kemudian ini masuk lagi di lapisan yang kedua, Motomobi Acoustic Foam. Nah, tentunya ini membuat 4 fungsi peredam. Meredam getaran, meredam panas, meredam kebisingan suara, dan pantulan suara. Sehingga setelah nanti dipasangi dengan full peredam dengan noise kill Motomobi Soundproof dan Motomobi Acoustic Foam, ini mobil benar-benar sangat kedap, sehingga Mas Fitra nanti terhipnotis dengan Motomobi Soundproof. Nah, ini yang saya mau jelasin ke teman-teman semuanya. Teman-teman bisa lihat di sini pintu. Nah, pintu ini kita sudah pasangin juga, baik yang bagian dalam. Kalau bagian dalam di sini. Oke. Ini bagian dalamnya. Bagian dalam full keseluruhan sudah dipasangin dengan Motomobi Soundproof seperti itu, dan semuanya ngeplak ya. Semuanya itu benar-benar terpasang dengan sangat rapi. Rapi sekali, teman-teman. Nah, ini bagian dalamnya. Kemudian bagian luarnya ini nanti ini juga dipasangin. Jadi seperti ini. Nah, ini bagian dalam dan bagian luar semua sudah terpasang dengan Motomobi Soundproof. Sehingga ini pintu kalau kita tutup ya, kalau kita ketok, ini benar-benar sangat tebal, sangat kokoh, sangat kuat. Jadi pada saat mobil jalan dan dapat tekanan angin yang sangat kuat di sini, karena pintunya sudah menjadi rigid dan kokoh,
sehingga angin tidak akan pernah masuk ke dalam. Jadi di dalam ini sangat kedap dan sangat senyap. Kemudian plafon, teman-teman semuanya. Plafon ini juga sama. Plafon ini sudah kita pasangin 2 lapis ya. Lapisan yang pertama dan lapisan yang kedua. Nih. Jadi kalau kita ketok dari atas, ini juga sudah sangat tebal. Jadi pada saat mobil ini jalan, kemudian pada saat waktu hujan, rintik-rintik air hujan yang dari atas, ini sudah tidak lagi kedengaran di dalam kabin. Aduh, jadi sangat nyaman, kemudian sangat enak, dan mobil ini menjadi sangat membahagiakan. Memang kalau Motomobi, Om Mobi ini tukang hipnotis orang. Semuanya menjadi kedap, menjadi senyap, dan mobilnya penuh dengan kebahagiaan. Apalagi untuk keluarga, ini sangat enak sekali nantinya. Saya tidak sabar ingin pasang keseluruhan semuanya, sehingga mobil ini pasti akan membuat Mas Fitra Eri menjadi bahagia. Oke, selain mobil Mas Fitra Eri ini dipasangi dengan full peredam Motomobi soundproof ya, dengan foam Motomobi foam akustik, ini juga mobil nanti akan dipasangi dengan head unit Android yang sangat canggih. Kemudian akan dipasangi juga dengan kamera 360. Jadi kamera yang nanti akan bisa melihat pada saat kita berkendara 4 sisi, baik sisi depan maupun sisi belakang, samping kanan kiri. Tentunya ini akan membuat sangat-sangat safety pada saat Mas Fitra Eri nanti akan berkendara menggunakan mobil ini. Nah, saya akan jelasin ke teman-teman semuanya, untuk memasang kamera 360 ini juga tidak mudah. Jadi memang ini menjadi satu perpaduan yang klop. Pada saat mobil ini dipasangi dengan peredam full, kita bongkar keseluruhan, ini juga kita langsung jalanin dengan kamera 360-nya. Kita pasangin kamera 360 yang sisi depan itu ada di sini. Ini sudah kita pasangin. Jadi ini kameranya di sini sangat ngumpet, sangat rapi banget, dan ini benar-benar waterproof. Kemudian dia mempunyai resolusi yang sangat tinggi. Kemudian dia menghasilkan gambar yang sangat-sangat bagus. Karena memang kamera ini kamera dari Mire, jadi dia selain mempunyai garansi yang sampai 2 tahun, kemudian lensanya Sony, kemudian dia benar-benar kaca. Jadi benar-benar dia bisa menghasilkan gambar dengan full HD. Nah, kemudian yang belakang itu nanti kita juga akan pasangin, dan kita akan pasang yang di spion. Nah, ini spionnya sudah kita lepas. Nah, untuk mobil yang BRV ini memang dia sudah ada 1 kamera sebetulnya originalnya di sini. Tapi kamera 360 tidak bisa dipasang di sini. Jadi nanti kita akan pasangin ada di sini. Nah, akan ada di sini. Dan kamera 360-nya nanti benar-benar sangat rapi pemasangannya. Kemudian dia akan ngadep ke bawah. Jadi ada spion kanan dan spion kiri kita akan kerjakan. Kemudian kamera yang bagian belakang ada di bagasi. Jadi nanti 4 sisi kamera 360 akan dipasangkan di mobil ini, sehingga mobil ini selain kabinnya kedap, kemudian disuguhkan dengan sarana car infotainment dari head unit yang sangat canggih, Android tentunya, plus kamera 360-nya. Saya akan tunjukin ke teman-teman semuanya cara pasang kamera 360. Yes, setelah 3 hari akhirnya selesai, dan ini saya duduk di dalam Begja Autotronics nih, ada seperti saung gini. Ini buat apa Pak Yanto? Jadi sebetulnya ini buat membuat sesuatu yang beda aja Om. Jadi kita bisa buat, misalnya nih, kita setiap bulan itu ada promo. Promonya itu macam-macam gitu kan. Terus kita juga bisa podcast di sini. Buat bikin konten. Iya, betul. Di channel mana ditayanginnya? Begja Autotronics Om. Begja Autotronics ada di YouTube ya? Ada di YouTube, Instagram juga. Ah ya, coba Anda bisa lihat di situ. Kemarin kita juga baru live streaming juga. Live streaming juga di sini. Betul, Iya. gitu. Nah, apa aja sih sebenarnya yang
tawarkan di Begja Autotronics ini? Jadi sebetulnya kita tuh spesialisnya itu peredam dan audio mobil. Peredam dan audio, oke. Betul. Kemudian kita itu ada di dalam satu holdingnya Intersys Sejahtera Abadi. Jadi kita tuh punya barang tuh banyak banget Om. Kayak gitu. Ada Asuka Mire, kemudian kita punya Zapco, kemudian kita punya Art Audio, Momentum, Intersys, segala macam kita punya. Dari speaker yang coaxial sampai speaker yang two-way, three-way, sampai ke high-end kita punya. Sering ikut kontes juga? Ini Om, piala jauh di atas. Jadi bisa ke sini untuk orang yang memang sekedar mau upgrade audio atau mau kontes juga bisa ini ya, bikin bareng-bareng di sini. Betul. Ya. Bahkan kita punya grup kontes Om. Oh, grup kontes Ya, maksudnya? sekarang ini sudah terkumpul 35 mobil. 35 mobil. Betul. Jadi kalau 30 mobil kita itu kumpulkan dari seluruh customer yang membuat mobilnya yang sudah high end. Kita kumpulkan jadi satu grup. Pada saat kita mau kontes kita bisa bareng-bareng berangkat. Oke. Dari tahun berapa sih Begja Autotronics ini? Kita berdiri 2016 Om. 2016, udah hampir 10 tahun ya. Betul. Luar biasa. Iya, jadi di sini Om bisa lihat-lihat ya. Memang kita itu bukan seperti toko-toko yang dia mewah apa segala macam, tidak. Yang penting fungsional. Betul, fungsional. Jadi bisa apa aja gitu. Jadi kalau ke sini bisa langsung lihat barang produk-produknya. Contohnya seperti ini nih, Om. Ini ada mic nih, Om. Nih ada mic. Ini bisa karaoke nih. Di mobil apa di karaoke beneran? Di mobil. Di mobil bisa karaoke Om, gitu. Jadi ini ada prosesor yang sudah built-in karaoke. Jadi kalau misalnya para customer kemudian dia punya keluarga yang pasangannya atau istrinya atau mungkin ibunya, bapaknya suka karaoke, dia bisa membahagiakan keluarga dengan karaoke. Gitu. Nah, Begja Autotronics ini ada cuma satu cabang atau ada di cabang lain? Cabangnya baru mau di BSD Om. Iya. BSD ya? BSD baru mau ada. Bagus tuh suara mic-nya ya. Keren kan? Nggak feedback ya. Jadi gini Om, kita tuh punya prosesor banyak banget nih. Aduh, ini kalau saya mau jelasin doa, ini DSP amplifier audio. Kemudian di sini juga ada MB Quad ya. Oh, MB Quad itu merek lama nih. Ya, betul. Iya. Kemudian ada juga Momentum. Mana ya? Banyak banget soalnya nih. Saya jadi bingung nih. Waduh, nih. Misalnya ini DSP-5X Momentum. Jadi intinya untuk semua kebutuhan itu bisa disediakan di sini bisa disediakan. Ya. Dan karena nggak terikat ke satu merek ya, tapi ada beragam merek di sini ya. Betul. Dan bahkan kita punya speaker yang harga ratusan juta. Oke. Speaker ratusan juta. Ada Om. Dan ada scan speak. Coba ambil scan speak. Nah, seperti ini. Terus dusnya bawa sini. Ini ratusan juta. Kalau yang ini harganya kalau sama subwoofer 85 juta aja. Gitu. Tapi kita juga ada yang harga speakernya yang dimulai dari harga 1 jutaan juga ada. Iya, betul. Jadi tergantung kebutuhan ya. Betul. Kita bisa melayani seluruh pasar lah begitu Om. Jadi baik dari low end, medium maupun yang high end-nya ada semua. Nah ini jatuh. Enggak apa-apa Om, jatuhin aja nggak apa-apa. Saya ikhlas Om. Kemudian ini metringnya, gitu. Ini metringnya. Kemudian ini ada tweeternya. Nah ini satu set ini harganya 50 jutaan. Kalau sama subwoofernya harganya 85, gitu. Nah ini speaker ini sangat baik banget kualitas suara. Ya iyalah, udah 50 juta kalau nggak baik. Ini Prescan Speak ini memang sudah sangat lama dan dia sudah sangat profesional sekali untuk audio mobil. Saya taruh lagi Pak, deg-degan nggak apa-apa. Angkatnya Pak. Mau yang 100 juta nggak? 100 juta gimana? Ada yang 100 juta? Ada, Novemila, tapi barangnya... Udah, nggak apa-apa. Nah, itu dulu. Ya. Terus, kenapa namanya Begja? Pak Begjanya di mana sekarang? Jadi gini, jadi kalau Begja itu adalah bahasa Jawa Sanskerta, itu artinya keberuntungan. Artinya tidak ada yang namanya Pak Begja di sini, nggak ada? Pak Begjanya Mas Yanto, Pak Begjanya. Oh, Pak Yanto. Enggak lah, yang punya Pak Albert, Pak. Begjo gitu. Aslinya mana? Saya Purwokerto, Mas. Purwokerto. Iya. Nggak usah dipegang, nggak apa-apa. Iya. Orang Jawa nggak itu. Jadi itu normal. Dari Purwokerto ya? Betul. Pak Yanto ya, iya. Jadi tapi di Purwokertonya nggak bikin?
Purwokertonya mungkin nanti ke depannya akan bikin kayak gitu. Iya, Kita iya. mulai dari Jakarta dulu, kemudian mungkin ada beberapa titik di sini. Salah satunya mungkin Serpong. Serpong sudah mau buka, kemudian nanti ke tempat-tempat lain lagi. Siap, Seperti siap, itu. siap. Wah, wah, wah. Waduh, makasih Mas Fitra udah datang ke sini, udah bisa duduk di angkringan ini. Kayaknya saya berbunga-bunga banget. Berbunga-bunga. Anyway, mobil udah selesai apa ya? Sudah, Oke, sudah. kita bisa langsung lihat ya. Siap, Let's siap. go, siap. kita Waduh, lihat biar thank you. view-nya. Wah, jadi keren banget ini tampilannya ya. Keren kan Om? Jauh banget sama head unit yang Original. standarnya. Iya, yang standarnya tuh kayak biasa banget gitu ya. Ini langsung modern dan bahkan ada animasinya juga ya di belakangnya. Betul. Oke, sekarang ajarin saya ada apa aja di head unit Asuka Mirai ini. Oke, jadi gini Om, nanti yang menjelaskan untuk fiturnya itu Pak Adrian. Siap, Ya, Pak siap. Adrian itu lebih kompeten untuk menjelaskan Oke, fitur-fiturnya. boleh. Oke, saya panggilin Mas Adrian. siap, Ya. siap. Pak Adrian, monggo Pak. Halo Pak Adrian. Selamat siang, Om Fitra. Sehat. Siap. Wah, ini tampilannya udah keren. Tadi udah ngobrol sama Pak Yanto. Cuman ada satu yang bikin kurang keren nih Pak. Apa nih, Om Ini Fitra? masih ada pelapisnya. Kita harus cabut dulu nih Pak. Silakan dikletekin. ASMR nih, Om. Oh. Oh. Tampilan langsung. 2K-nya langsung Iya. timbul banget, Om. Iya, timbul banget. Sebenarnya ya, sebelum kita lihat dalamnya, ini kan udah pakai kamera 360 kan? Betul. Kita coba kamera 360-nya dulu langsung ya. Boleh. Oh iya, langsung 360 ini ada Revi nih di kiri nih, jadi ada. Iya, coba kita mundurin dikit mobilnya. Boleh. Oh iya, jadi enak, parkirnya gampang 360 gini ya. Betul. Coba sen kiri dan sen kanan, Om. Sen kiri, oh ini kan kiri, kayak Honda kiri. Land Watch kan. Aha. Kalau sen kanan, oh Nah, pilih sebelah kanan. kalau Honda cuma yang di kirinya yang standarnya ya, Betul. kanannya nggak ada. Sekarang jadi kiri kanan ya, bisa Betul. bisa ngeliat. Nah, ini artinya dipasang ya. Oh iya, ini dipasang di sini ya. Nanti bisa lihat detailnya gambarnya. Dipasang di sini ya. Betul, di bawah spion. Di bawah spion, kemudian di belakang gantiin kamera standarnya, Betul. sama yang di grill. Di grill depan. Di depan, siap. Nah, di grill depan coba kalau dimatiin pasti dia triggernya ke depan. Oh, belum trigger. Tapi biasanya kalau lagi jalan, Iya. setelah sen kiri, Iya. sen kirinya mati, Dia akan ke otomatis kanan. trigger ke Oh, depan iya, selama iya. 3 detik. Iya. Jadi nggak usah takut nabrak depan juga ya. Iya, sambil mumpung kita lagi bahas 360, kita juga explore 360-nya boleh. Boleh. Kita. Nah, jadi 360 itu ada tampilan yang 2D atau yang dua dimensi. Oh, ada 3D-nya 3D-nya juga. Oke. Nah, kalau 2D kan tadi kita udah lihat nih, Iya. lihat si Iya. Revi, lihat kanan, kanan kiri, Iya. bisa lihat depan juga. Iya. Nah, kalau 3D, dia itu tampilannya kalau Om masuk sen kanan seperti ini. Oh, iya. Gitu. Ini kayak gini ya. Masuk sen kiri seperti ini. Oh, asik juga ya. Gitu. Jadi Kalau misalnya coba kita sen kiri Sen kanan. lagi. Nah, oh tampilannya kayak iya, gitu. jadi ternyata lebih enak, langsung kelihatan di samping mobil tuh ada apa. Betul. Iya. Nah, jadi itulah Oh, ini ada round view-nya ini juga. round view-nya juga. Iya. Jadi kamera 360 ada 2D-nya, ada 3D-nya sesuai dengan pengguna enaknya gimana. Iya. Ini bisa di itu lagi ya, digoyang-goyangin ya. Sama kayak OEM-nya mobil-mobil premium. Betul. Iya, oh. Terus bisa dijadiin dashcam katanya. Betul. Nah, jadi kamera 360 ini sebenarnya tinggal kita colokin USB, Om. Oke. Kita masuk ke settingnya, record, terus Setting. kita pilih setting, Storage part. storage part-nya udah dipilih, Iya. automatic recordingnya nyalain aja. Itu nanti dia looping. Dia looping, Om. Oh, oke, Yang jadi paling kayak lama dashcam dihapus, biasa ya. kayak dashcam biasa. Nah, jadi kalau kita mau lihat hasil rekamannya, memang harus dimatikan dulu, Oh, iya. baru kita bisa play. Oh iya, ini record rekaman yang tadi ya. Rekaman yang tadi itu. Iya, kita bisa lihat pergerakan tangan Revi tadi. Oh ya, nah ini penting banget. Jadi dashcam itu kan penting kalau misalnya kita untuk ngerekam kejadian yang tidak terduga di jalan. Betul sekali, Om. Jadi nggak perlu pasang dashcam lagi, ini bisa langsung terintegrasi sama kamera 360-nya ya. Betul sekali. Oke, Betul sekali. cakep. Nah, penasaran ada apa lagi, Om nih? Iya. Mau tahu? Yang paling penting dulu Apple CarPlay. Oke, Apple CarPlay.
Saya udah siapin iPhone-nya. Nah, kabelnya juga kita udah siapin. Oke. Ini sebenarnya bisa wireless ya, pakai Bluetooth. Bisa wireless. Ya. Tapi saya sukanya tuh wire. Oh, nah. Ya, oke. Dia langsung connecting. Langsung ya. Oh, langsung. Iya, enak banget ya. Dan nanti begitu selesai Apple CarPlay-nya kita tinggal cabut aja. Ya. Betul. Oh iya, dia langsung balik lagi ya. Betul. Tapi dia sendiri sebenarnya support untuk Bluetooth USB juga ataupun Bluetooth jadi secara wireless. bisa bebas ya. Betul. Nah, artinya ya standarnya mobil ini masih bisa berfungsi untuk listriknya aja nggak? Masih, ini tidak dikutak-atik, jadi berfungsi untuk listriknya, tapi untuk fitur CarPlay-nya pakai dari situ sesuai pakai yang di sini. Iya. Oh, wah, mantap. Jadi, terus apa lagi yang bisa kita lakuin di head unit ini? Oh, kita bisa ini ya, bisa tethering nih. Bisa tethering. Lihat tadi ya. Coba kita lihat tetheringnya. Coba ya, tethering ke handphone saya aja. Internet, wifi-nya nyalain. Nah, searching for networks. Oke. Yes, udah connected. Oke, artinya kita bisa ngapain aja nih dengan internet? YouTube bisa. YouTube bisa. Oke, coba YouTube. Kita YouTube. Oke, coba misalnya kita search. Oh, ini responsif juga ya, cepet ya. Sangat. Ya. Oh iya, langsung. Oh iya, ini karena prosesornya memorinya gede ya, jadi responsif dia ya. Karena udah RAM 12, ROM 512, Android 13, dan juga prosesornya 8 core. Iya. Ini masih berfungsi semua tombol ini? Masih SPC-nya. Oh iya. Ini adalah kipas BF3 ya. Cepet loh nih. Yes. Nah, ini sambil nyetir juga bisa nih. Jadi dia bisa nyala terus. Betul, sambil nyetir juga bisa. Oke, jadi buat Anda harap berhati-hati gitu ya. Maksudnya ini dimungkinkan untuk sambil nyetir tetap nyala. Jadi Anda yang harus lebih bijaksana kapan menggunakan ini. Kalau Anda sebagai penumpang atau hanya untuk menghibur penumpang silakan, tapi ketika Anda nyetir Anda harus fokus ke depan. Setuju, saya setuju. Biasa kita pakai ini kalau mau sambil dengerin podcast kali Om ya. Iya, betul. Cuma perbincangan. Iya. Tapi kalau kita mau ngelihat kualitas videonya langsung, ya kita bisa lihat. Kita pilih sini. Oh, ini yang disimpan di hard disk-nya ya? Wih, bagus banget, jernih banget. Benar-benar terpukau, nggak mau stop ngeliat. Iya, benar-benar bagus banget. Luar biasa nih kualitas videonya. Dan juga audio yang dihasilkan ini benar-benar lebih naik banget ya Om ya. Padahal speaker sama ya? Speaker sama. Ini belum pasangin prosesor atau aftermarket sound. Iya. Oke, ini suara kita matiin takut. Oh iya. Takut di copyright. Iya. Oke. Nah, kadang-kadang kan kalau lagi nonton YouTube, pengen sambil bisa ada maps ya Om ya. Iya, oke. Nah, ini juga support karena bisa dua-duanya. Support split screen. Oh, gitu caranya? Caranya misalnya kita buka dulu maps-nya nih. Oke. Google Maps. Ya, ini make it your map, kita skip dulu. Iya. Oke. Nah, tinggal pencet yang ini nih, split screen. Oh, oke. Oh, saya pikir pause. Oh, itu bisa split screen. Nah, yang ini bisa pilih mau buka aplikasi apa. YouTube yang tadi misalnya. Oh, iya bisa dua. Waduh, cakep. Iya. Nah, ini karena ini sistem Android, jadi nanti kita bisa kutak-atik sendiri semuanya ya. Nah, torque ini nih harus pakai itu ya, OBD ya. Betul. Jadi torque ini sebenarnya ada nanti modul terpisah, connect OBD, yang OBD reader nanti bisa keluarin data di sini ya. Terbaca. Betul. Nah, ini karena ini bukan mobil sport nggak usah. Belum dulu. Tapi bisa ditambahin modul aja tinggal ya, karena head unitnya udah support ya. Betul. Oh, kalau mau ke depan lagi tinggal swipe turun terus habis itu home ya. Betul. Iya, gampang juga di habis itu kalau misalnya Om suka dengerin musik, dia juga udah di-equip dengan DSP. Oh, prosesor. Itu yang bikin suaranya lebih bagus, ada DSP-nya. DSP adalah Digital Signal Processor, udah built-in nih. Mau rock, mau klasik, mau jazz, tergantung Om sukanya gimana. Wah, iya. Siap. Tapi nggak usah dimain-mainin, tapi kalau Om suka main-main custom sendiri pun ready bisa tuh. Siap. Sesuai dengan kemauan.
Jadi tadi administrasi udah diselesaikan semua. Ini sebagai info buat Anda, ini harganya 12,5 juta rupiah ya. Yes. Ininya sudah memang terpasang. ya memang ada head unit yang mungkin harganya di bawah 10 atau di bawah 5, tapi memang harga kadang-kadang nggak bohong ya. Betul. Ini benar-benar lengkap dan cepat dan semuanya udah terintegrasi di sini gitu ya. Yes. Woi. Kualitas layar juga 2K, kita juga udah ada in-cell panel teknologi, jadi benar-benar seamless lah Om. Mereknya Asuka Mirai ya. Yes, Asuka Mirai, ini nama tipenya Mirai Ultima. Ya. Ini nanti ada GPS-nya, jadi sehingga GPS, Om lagi jalan GPS kecepatan speed. berapa, ikut. Iya. Radio juga tinggal kita pilih ininya aja ya di sini. Betul. Udah ada space-nya buat yang Yes. memorinya ya. Yes. Wah, asik. Coba. Suaranya Om dinaikin. Gimana kalau mau ini? Oh, di sini kalau mau Yes, ini. kalau mau setting. Iya. Betul, Oh, tinggal ditahan, iya. udah langsung ke save. Benar-benar user friendly banget. Yes. Iya. Wah, siap. Oke, thank you Mas Adrian. Thank you buat Om. pencerahannya Om ya. Fitra. Semoga ini berguna untuk you Ya. and friends and family yang pada saat berkendara, dari sisi entertainment-nya, dari Oke. sisi safety-nya juga. Oke, siap. Terima kasih. Oke, Mas Fitra. Siap. Terima kasih banget. Saya yang terima Aduh, kasih. Sudah mempercayakan mobilnya ke Bengcatotronics. Satu lagi. Ya, apa itu? Garansinya berapa lama? Garansinya 1 tahun. 1 tahun. Satu Siap. tahun. Buat semuanya ini ya. Buat semuanya. Oke. Kalau peredam itu untuk seumur hidup, Om. Yes. Kalau program sobat. Siap. Terima kasih banyak Pak Yanto. Thank you banget. Mobil saya tampilan head unitnya jadi jauh lebih Jadi keren, yes. jauh lebih banyak fiturnya. Betul. Bahkan bisa internet dari dalam mobil. Waduh. Iya. Pokoknya semuanya sudah Dan kualitas suaranya juga jadi lebih bagus. jadi lebih bagus. Betul. Seperti yang saya jelaskan di awal, kalau head unit Mirai ini memang dia IC-nya itu untuk suara gridnya tuh udah paling tinggi. Iya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya Anda ingin head unit, kamera 360 dan peredam seperti yang ada di Honda BR-V saya ini, jangan lupa hubungin Pak Yanto dari Betul. Begja Autotron. Betul. Terima kasih. Om, satu lagi. Yes. Saya tuh pengen loh pasangin mobil ini tuh prosesor dan subwoofer. Oke, nanti kita lihat ya Gitu ya? depannya ya. Kalau Betul. misalnya memang adik saya itu mau buat Betul. dipasangin audio, nanti kita Ya. pasang. Tapi kalau saya Ya. syaratnya, Ya. saya nggak pengen secara visual itu kelihatan kalau itu modifikasi. Oh tidak, ini tidak kelihatan. Bisa juga ya? Bisa. Dan bahkan tanpa harus mengganti speaker, suaranya akan naik berlipat-lipat. Enak banget. Hanya DSP, DSP dan subwoofer aktif aja. speaker yang lain tetap. Oke, nanti next time mungkin kita project berikutnya kita coba itu. Oke, terima kasih Mas Fitra udah sampai di sini dan Ya. ini sangat senang sekali, saya bahagia banget bisa bertemu dengan idola saya dan aduh saya meyakini ini mobil pasti akan bisa membuat Amin. Mas Fitra dan keluarga akan bahagia. Salam buat Amin. keluarga ya Amin. Om. Iya, Oke, siap. Terima sampai kasih. ketemu di lain waktu dan sampai ketemu di video-video Bengcatotronics yang lainnya. Atau di project berikutnya. Oke, siap. Oke, thank you, bye-bye.